Wakil Gubernur NTT, anggota Komisi 11 DPR RI, dan tamu kehormatan tiba di tempat acara. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat, anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Ahmad Johan MSI, yang kami hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Joseph Naisowi MM, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak S. Doni H. Heatubun, yang kami hormati Forkopimda Nusa Tenggara Timur, Kepala Sekretaris Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Korwil Binda Nusa Tenggara Timur, Wakil Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, yang kami hormati Kepala Bagian Umum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Bapak Ibu para narasumber dan penanggap, para pimpinan perbankan, pimpinan redaksi media massa, pimpinan asosiasi, dan para akademisi, serta para pelaku usaha dan UMKM di Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara Sasando Dia, santai-santai duduk beromong dengan media dengan tema ASEAN Summit 2023, Momentum for Tourism Revival Towards Economic Recovery. Dan dari ruang Nembrala lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, izinkan saya memandu acara hari ini. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami yang hadir secara Zoom. Terima kasih. Dan untuk mengawali acara hari ini, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Ibu Asri Setiawati. Kami silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini, izinkan saya memimpin doa dalam ajaran Islam, dan bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, mohon dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan kami, pagi ini kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kami semua dapat berkumpul bersama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Berilah petunjuk dan kemudahan kepada para pemimpin kami dalam menjalankan amanah tugas dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih baik dan bersinergi, berkolaborasi dalam rangkaian acara santai-santai beromong dengan media, pelaksanaan kick-off Semarak Rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri. Semua itu akan berjalan lancar
dalam rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara hari ini kami mohon izin Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk acara hari ini. Karena menuju ASEAN Summit merupakan suatu momentum kebangkitan pariwisata menuju pemulihan ekonomi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan dengarkan bersama keynote speech Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak S. Doni H. Heatubun, kami silakan. Halo, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan, anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Ahmad Yohan. Selamat datang kembali, Pak. Saya menggunakan kata kembali karena beliau itu selalu mensupport kegiatan Bank Indonesia, khususnya di Provinsi NTT. Sudah dekat dengan Komisi 11 kan. Kalau bahasa sini apa? Sodekat. Kemudian yang kami hormati dan kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Yos panggilannya. Kan Bapak tidak mau pakai gelar atau titel ya Pak, nggak usah Pak ya. Nanti kalau di Undana nanti disebutkan itu. Kemudian juga yang kami hormati Forkopimda, di sini ada dari Polda, kemudian dari Kejaksaan, kemudian dari Pengadilan, kemudian PJ Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Pak Ignas. Selamat datang Pak. Ya. Dan juga di sini ada BPK, Bapak selamat datang. Kemudian kolega kami dari OJK, selamat datang. Kemudian juga ada yang memegang, kalau uangnya di kami, pengaturannya di teman kami ini Pak Catur dari Kanwil DJ PB kecil ya Pak, perbendaharaan. Kemudian teman-teman perbankan, akademisi, serta tentunya rekan-rekan media yang kami banggakan, termasuk juga tamu undangan kami yang telah hadir secara online. Kemudian kami juga ada narasumber dalam kegiatan Sasando ini, ada Direktur BPO LBF Ibu Sana Fatina, kemudian Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Bapak Seth Soni Libing, kemudian juga nanti salah satunya ada juga dari teman-teman IC yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Pak Thomas selaku penasehat ya Pak IC Provinsi NTT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan Sasando pagi ini. Di Sasando itu santai-santai duduk mbak omong dengan media. Dan tentunya pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan perkembangan perekonomian Provinsi NTT. Tema kegiatan pada pagi ini adalah ASEAN Summit 2023, Momentum for Tourism Revival Toward Economy Recovery. Tema tersebut kami angkat untuk meningkatkan awareness kita bersama
bahwa NTT mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah ASEAN Summit, dan tentunya kehormatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menunjukkan bahwa NTT dan Labuan Bajo benar-benar siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Saya juga menyapa, mohon maaf Pak Kepala Perekonomian Provinsi NTT, Pak Leri. Nah, untuk itu kami telah menghadirkan para narasumber dan penanggap yang memiliki kompetensi dan andil yang besar dalam mempersiapkan pelancaran tersebut, sekaligus mengoptimalkan momentum ini untuk meningkatkan kapasitas industri pariwisata secara berkelanjutan. Nah, kalau boleh saya informasikan sedikit bahwa minggu lalu pun kami melakukan kegiatan di Labuan Bajo dalam konteks bahwa kita ingin mempersiapkan Labuan Bajo menjadi tempat untuk event ASEAN Summit di bulan Mei itu. Jadi kita melakukan kegiatan vaksinasi, kemudian juga pembinaan UMKM. Jadi kita usahakan kita menyiapkan ekosistem bagi teman-teman UMKM yang pada saatnya nanti bisa benar-benar tumbuh atau mendukung kegiatan ASEAN Summit seperti itu. Dan juga kebetulan pada minggu lalu juga ada FGD, Sekretariat Bersama Sektor Pariwisata. Jadi itu lintas lembaga kementerian secara nasional, dan rangkaiannya ditutup dengan penanaman bibit pohon bambu di area wisata Gua Batu Cermin itu, yang menandakan juga bahwa kita mulai menumbuhkan apa yang kita sebut sebagai green economy. Jadi kalau Bapak Ibu pahami, kalau suatu kawasan itu dengan tingkat penghijauan yang tinggi, karena itu akan menghilangkan emisi karbon itu pasti akan mendapat semacam insentifnya dari dunia, dan itu merupakan suatu terobosan juga untuk PAD kita sebetulnya. Jadi ada semacam rewardnya kalau kita mengembangkan ekonomi hijau itu. Ya. Nah, sebelum mengupas lebih dalam mengenai proses persiapan ASEAN Summit di Labuan Bajo, jadi izinkan kami menyampaikan laporan perkembangan perekonomian Provinsi NTT secara umum. Perekonomian NTT pada triwulan 4 tahun 2022 tercatat tumbuh sebesar 3,45%, melambat dibandingkan triwulan 2 sebesar 3,51, triwulan 3, dan lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh di angka 5,02%. Meskipun demikian, secara tahunan perekonomian NTT pada tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan di angka 3,05 atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,52%. Dari sisi ekspor, peningkatan yang terjadi sejalan dengan perluasan pembukaan pintu kedatangan internasional melalui pos lintas batas negara atau PLBN. Di samping itu, meningkatnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19 di Provinsi NTT menjadi faktor pendorong kinerja konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Sementara dari sisi belanja, dari sisi belanjanya juga itu akan meningkat, ya. Jadi realisasi total belanja pemerintah APBD dan APBN di Provinsi NTT pada tahun 2022 mencapai di angka 45,55 triliun atau tumbuh 2,36% secara tahunan. Dibandingkan dengan target anggaran, nominal realisasi belanja tersebut mencapai 86,60
Kemudian realisasi pendapatan pemerintah sampai dengan tahun 2022 juga tercatat tumbuh di angka 0,82%. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT sehingga dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, inflasi gabungan di 3 kota IHK di Provinsi NTT pada triwulan 4 2022 tercatat sebesar 6,65%, melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di angka 6,97%, namun tetap lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional di angka 5,51%. Secara keseluruhan pada tahun 2022, inflasi gabungan Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan di angka tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan dengan meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok komoditas transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tingginya tekanan inflasi sepanjang 2022 juga dipengaruhi oleh konflik geopolitik yang terjadi secara global, sehingga menyebabkan disrupsi rantai pasok komoditas makanan dan energi. Lebih lanjut, tekanan inflasi Provinsi NTT pada Februari 2023 telah menurun ke angka 5,41%. Apresiasi semua kepada TPID baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, khususnya di Kota Kupang. Pak Ignas, apresiasi untuk TPID, Pak PJ beserta tim yang telah bisa mencetak angka deflasi di bulan Februari itu cukup dalam, khusus Kota Kupang mencapai deflasi di angka 0,7%, sehingga khusus di bulan Februari itu tingkat inflasi NTT yang biasanya selalu di atas angka inflasi nasional menjadi di bawah angka inflasi nasional. Tepuk tangan untuk kita. Kemudian untuk stabilitas sistem keuangan daerah secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada tahun 2022 masih tetap terjaga. DPK atau dana pihak ketiga tumbuh sebesar 1,63%, didorong oleh perbaikan kinerja simpanan jenis tabungan dan deposito. Sementara untuk penyaluran kredit tumbuh di angka 21,6. Tingkat risiko kredit masih terjaga dengan NPL atau non-performing loan secara gross tercatat di angka 1,21% atau di bawah level 5%. Perbaikan kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi NTT secara keseluruhan sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi akibat pelonggaran kebijakan pembatasan oleh pemerintah. Untuk sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah secara keseluruhan di tahun 2022, kinerja sistem pembayaran non tunai mengalami penurunan, sementara sistem pembayaran tunai mengalami perbaikan. Jadi kalau kita mencermati dengan mobilitas yang tinggi, ya, pembagian antara tunai dan non tunai kembali lagi menjadi seimbang. Pada saat masa pandemi yang kita pahami bersama bahwa penggunaan secara non tunai itu meningkat lebih tajam karena adanya pembatasan mobilitas, sehingga kita diuntungkan kalau kita bertransaksi lebih pas menggunakan non tunai. Nah, kondisinya agak sedikit terbalik pada saat kita sudah atau pembatasan mobilitas itu sudah dikurangi, sehingga aktivitas atau mobilitas masyarakat kemana saja bisa kembali menggunakan dengan tunai. Perubahan sistem pembayaran non tunai tercermin dari transaksi RTGS dan SKNBI yang terkontraksi, dan dari sistem pembayaran tunai inflow dan outflow mengalami perbaikan dibanding tahun 2021.
Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT tercatat meningkat 3,42% secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi di angka 3,02 juta. Sedangkan pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurun ke level 3,541 ke 3,54%. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Agustus tahun 2021. Sementara rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada September tahun 2022 tercatat sebesar 20,23%, menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Perekonomian Provinsi NTT secara keseluruhan di tahun 2023 diperkirakan atau diproyeksikan tumbuh di angka 3,4 sampai dengan 4,8%, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Akselerasi perekonomian ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pasca pencabutan kebijakan pembatasan. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, sejalan dengan semakin terkendalinya laju penambahan kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2023 diperkirakan akan terus meningkat, terutama bersumber dari meningkatnya optimisme masyarakat, akselerasi investasi dan akmamin di tengah penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo dan persiapan menyongsong tahun politik yang akan dimulai di triwulan 4 pada tahun ini. Kemudian untuk tekanan inflasi pada tahun 2023 diperkirakan melandai dengan inflasi tahunan dan diperkirakan akan kembali mencapai sasaran 3 plus minus 1, dan tentunya ini butuh kerjasama, sinergitas dan kolaborasi semua pihak di provinsi ini, khususnya di Kota Kupang, karena menyumbang 80% persentasenya dibandingkan dengan dua kota lainnya, Waingapu dan Maumere. Normalisasi komoditas global yang mulai melandai menjadi faktor penahan laju inflasi. Selain itu, perluasan kerjasama antara daerah (KAD) yang menjadi salah satu tools pengendalian inflasi. Kemudian pengembangan food estate pada 3 lokasi Provinsi NTT, Sumba Tengah, Belu, dan TTS. Kemudian penguatan sinergi dan koordinasi dan kebijakan yang erat melalui TPID dalam pelaksanaan GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, untuk menurunkan tingkat inflasi komoditas volatile food. Jadi yang menjadi tanggung jawab kita bersama adalah khususnya inflasi bahan pangan volatile food itu. Ya. Di sisi lain, pemulihan aktivitas dan permintaan masyarakat seiring dengan semakin landainya pandemi menjadi salah satu pendorong inflasi di tahun ini. Terakhir, kami juga sampaikan bahwa kami di Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Serambi, jadi singkatan dari Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri, dalam rangka penyelenggaraan layanan penukaran uang kepada masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, dengan cakupan 3 kegiatan utama, yaitu pemenuhan kebutuhan uang, pelayanan kas, serta edukasi dan komunikasi cinta bangga paham rupiah atau CBP. Dan selain itu, dengan TPID kami juga melaksanakan
Ramadan dan Pasca bersuci, bersinergi edukasi rupiah, freeze dalam rangka pengendalian inflasi, meliputi operasi pasar murah di rumah ibadah, serta penggunaan QR Code Indonesia Standar, dan melakukan experiencing selama bulan Ramadan dan menjelang Pasca dalam konteks untuk menjaga kestabilan harga dan pengendalian rupiah dan kampanye belanja bijak. Ini khususnya untuk kaum perempuan. Ya, belanja bijak, jangan seolah-olah besok akan kiamat jadi menimbun. Ya, belanja secukupnya, dan dipastikan kami bersama TPID dan juga Satgas Pangan akan memastikan kecukupan pasokan untuk semua komoditas. Demikian kami sampaikan laporan terkini perkembangan Provinsi NTT. Semoga data dan informasi tersebut dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan pemerintah maupun perusahaan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Doni. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama opening remark pentingnya sektor pariwisata sebagai pendorong perekonomian Provinsi NTT oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, hadir lengkap, pejabat wali kota yang dalam hal ini diwakili oleh asisten, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau mewakili Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perbankan dan pelaku jasa keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, para mitra kerja, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, segenap insan pers yang saya hormati. Saya lupa, saya punya adik ini, anggota Komisi 11, aduh saya lupa. Ini adik saya jadi lupa nih. Anggota Komisi 11. Ini kalau tidak ada adik saya, kita tidak ada uang nanti. Komisi 11 yang punya uang. Minta maaf adik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Mengawali pertemuan kita kali ini, tak henti-hentinya kita menundukkan kepala kita, mengadahkan hati kita dan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, karena atas perkataan ridhonya maka pagi hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi laporan perekonomian provinsi dengan tajuk Sasando Dia Santai-santai duduk omong dengan media, dengan tema kegiatan ASEAN Summit 2023 Momentum for Tourism Revival Towards Economy Recovery dalam keadaan sehat walafiat.
Pada momentum yang bermartabat ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders yang telah membantu menjalankan roda pemerintahan serta mendorong pemulihan perekonomian Nusa Tenggara Timur, khususnya pada sektor pariwisata. Kita sadar bahwa sektor pariwisata telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai prime mover atau penggerak utama dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sangat berbahagia karena memiliki presiden yang sangat concern dengan Nusa Tenggara Timur. Saya masih ingat Presiden Jokowi pada saat G20, sebelum G20, 1 tahun sebelum G20, dia mengatakan G20 harus di Nusa Tenggara Timur, harus di Labuan Bajo pada saat itu. Dan Pak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi mengatakan kita akan usaha. Saya masih ingat pada saat itu dari Labuan Bajo. Tetapi ternyata tidak mungkin dilaksanakan. Akhirnya dilaksanakan di Bali. Tetapi kali ini beliau tidak mau gagal lagi. Beliau mengatakan ASEAN Summit harus dan wajib hukumnya dilakukan di Labuan Bajo. Kita terima kasih dan tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Tidak kurang-kurangnya beliau datang cek langsung mengenai persiapan secara fisik. Dan pada saat kami pertemuan di Bangkok, saya kebetulan hadir sendiri. Pada saat itu dibahaslah mengenai 3 isu penting di dalam ASEAN Summit nanti. Yang pertama adalah recovery and rebuilding. Yang kedua adalah digital economic, dan yang ketiga sustainable, ada keberlanjutan. Jadi ada 16 isu yang akan dibahas oleh pemerintah, oleh kepala-kepala negara di ASEAN. Ya. Oleh sebab itu, kita di Nusa Tenggara Timur harus bisa menangkap peluang ini. Salah satunya adalah nanti akan dibuka perdagangan bebas antara ASEAN dengan Australia, dengan New Zealand, dan termasuk negara-negara Asia Pasifik. Negara Pasifik. Negara Pasifik itu, kalau saya tidak salah, itu lebih dari 23 atau 30 negara. Jangan dilihat negaranya kecil, tetapi hak suara di internasional dia satu suara. One country, one vote. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar negeri yang membutuhkan vote dari negara yang bersangkutan, maka mereka akan mendukung kita. Contoh aja Kepulauan Cook atau Kepulauan Marshall atau Kiribati, mungkin baru dengar. Ya. Kalau Vanuatu sudah pernah dengar, Vanuatu selalu. Dan mereka selalu mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur adalah kakak sulungnya. Ini pada saat kita melakukan pertemuan di Auckland tahun 2019. Saya kebetulan memimpin delegasi dari Indonesia yang terdiri dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dan pada saat itu, bayangkan Bapak Ibu, kain kita yang dibawa dari Dekranasda NTT itu sebanyak 5.000 dalam tempo 2 hari habis. Itu kain habis. Mereka mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur itu adalah kakak sulungnya. Mengapa kakak sulung? Mereka lihat dari motif kain. Kalau motif kain itu full, penuh semua, itu kakak sulungnya. Ya. Semakin sedikit motifnya, itu adik. Dan yang paling bungsu adalah Kepulauan Samoa. Coba lihat Pulau Samoa itu, Kepulauan Samoa tidak ada motif. Dia polos.
Dia putih polos atau biru polos, pokoknya polos semua. Nah, itu menunjukkan bahwa dia bungsu. Nah, pendekatan-pendekatan budaya Melanesia ini kita akan manfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan ekonomi masyarakat kita. Saya kira nanti kita akan mohon bantuan juga ke adik saya, Komisi 11 bisa membantu melalui BI atau lembaga-lembaga keuangan untuk CSR, untuk membantu UMKM kita lebih ditingkatkan lagi mengenai kualitasnya. Ya. Saya kemarin kirim tas yang diambil dari waktu kita pertemuan di Labuan Bajo, tapi ada teman saya yang mengatakan, bro, ini kenapa saya angkat begini langsung putus. Ya, ini apa namanya, anyamannya. Saya kira ini hal-hal kecil, tapi saya kira ini merupakan koreksi bagi kita untuk membina UMKM kita supaya lebih kualitasnya lebih dijaga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kemudian salah satu keputusan yang akan ditentukan juga yaitu fasilitas jasa. Ya, fasilitas jasa itu yaitu kalau di dalam pariwisata ada yang namanya atraksi, itu fasilitas jasa. Atraksi kita di Nusa Tenggara Timur ini sangat luar biasa. Kita punya kekayaan budayaan yang sangat luar biasa. Tarian kita sangat luar biasa. Budaya-budaya baik yang sikrit maupun yang sakral sangat banyak, atau yang dinamakan dengan ekspresi budaya tradisional atau pengetahuan tradisional. Ini yang harus kita tingkatkan bersama supaya bila mana pasar bebas dibuka dengan Australia, dengan New Zealand, dan dengan negara-negara Pasifik Selatan, kita sudah bisa menjual atau kita bisa melakukan demonstrasi kepada teman-teman kita yang ada di Australia, di New Zealand maupun di Pasifik Selatan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah pertemuan mengenai digital ekonomi. Saya selalu mengatakan bahwa ke Menteri Kominfo, saya mengatakan bahwa geostationary orbit itu ada di Nusa Tenggara Timur. Ini bukan kata Yosef Naisoi, bukan kata Victor Laiskodat, tapi kata para ahli di Amerika. Mereka mengatakan di atas kita itu adalah geostationary orbit, di atas itu. Oleh sebab itu sudah layak dan pantas Nusa Tenggara Timur tidak boleh ada kekurangan mengenai sinyal. Ya, digital ini kan kita berbicara mengenai sinyal. Ya. Bayangkan, saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf kepada perusahaan-perusahaan digital. Kalau mengatakan 4.0 itu mereka pasti setengah mati. Pasti, keuntungannya akan berkurang. Apalagi 5.0. Tapi kalau digital yang 2.0 pasti untung besar. Karena itu hanya SMP saja. Jadi pulsanya lebih besar. Tapi kalau 4.0 kan kita pakai satelit, itu akan kurang. Gitu. Tapi ini saya bukan bermaksud saya membuka kartunya teman-teman yang bisnis di bidang ini telekomunikasi. Tetapi ini kenyataan. Tetapi tetap untung nanti. Apakah itu 4.0 ataukah industri 5.0, tetap mereka pasti akan untung. Karena satelitnya mereka yang punya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita beli satelit ini sangat besar. Kita hanya punya satelit Pelapa 1, Pelapa 2, Pelapa 3, Pelapa 4. Sekarang baru dibikin lagi Pelapa 5 kalau saya tidak salah. Semuanya kita beli. Padahal tempatnya di tempat kita. Mengapa? Ada Malik pada saat sidang umum PBB dia getol benar mengatakan merebut itu geostationary orbit. Karena dia berpikir zaman sekarang zamannya digital. Pada saat itu semua Amerika tuh sombong sekali mereka. Mengapa saya katakan sombong? Mereka mengatakan orang yang pertama ke bulan adalah Armstrong. Tapi seorang Adam Malik, Bapak Ibu, dia fotokopi bukunya Emputan Tulang, Suta Soma. Tahu buku itu berisikan apa? Gatot Kaca
mengejar devisita sampai langit ketujuh dengan mengendarai burung Garuda. Jadi kita bilang, Amerika lu jangan sombong. Dan itu perpustakaan, Pak, kepustakaan, daftar kepustakaan. Kita kalau bikin makalah aja, kan ada daftar kepustakaan. Gitu. Dan itu jelas itu, pakai bahasa Sanskerta. Walau alam, itu benar atau tidak kita tidak tahu. Tapi kan kita tanya mereka, you punya dinosaurus itu benar atau enggak? Mereka bilang benar, ya berarti kami juga burung Garuda juga benar pada saat itu. Segede apa ya kita nggak tahu pada saat itu. Tapi ternyata di literatur itu ada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya kira ke depan nanti kita juga mudah-mudahan dalam pertemuan tingkat menteri, mereka akan merumuskan hal-hal secara konkret mengenai digital ekonomi. Dan salah satu sustainable yang akan dibicarakan adalah ketahanan energi berkelanjutan, energi baru dan terbarukan. Bayangkan Bapak Ibu, Australia itu panas mataharinya itu lebih kurang dari NTT. Kita panasnya ngeri. Apalagi tahun ini, tadi kami duduk tunggu sambil menunggu waktu kesini, ada teman tadi mengatakan bahwa tahun ini panasnya akan lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Hujannya berhenti, tapi panas lebih ekstrim. Matahari. Bayangkan Bapak Ibu, matahari kita lebih panas, terus kemudian Darwin ekspor tenaga energi dari Darwin ke Singapura lewat di Nusa Tenggara Timur. Bayangkan kabelnya. Begitu Wakil Menteri Luar Negerinya datang ketemu dengan saya dan Pak Gubernur, kita bilang no, you jangan lewat di ini daerah kami. Dia bilang pusat sudah oke. Pusat boleh, tapi kami punya otonomi. Kami wakil pemerintah pusat, berarti kami, kalau kami tidak setuju, berarti pemerintah pusat akan tidak setuju juga. Gitu. Jalan keluarnya bagaimana? You boleh jual 50% dari you, 50% dari kami. Kau bikin dulu di Sumbar. Nah, sekarang mereka lagi kerja Bapak di sana. Gitu. Matahari dari kita lebih panas, masa Darwin lebih panas? Ya enggak lah. Oleh sebab itu, untuk isu mengenai energi berkelanjutan, saya kira kita punya angin, punya matahari, itu yang luar biasa. Kemudian peta harmonisasi standar ASEAN. Nah ini saya minta kepada BI, mari kita sama-sama membina UMKM kita. Karena standar ASEAN tidak bisa main-main lagi. Kita nanti kalah dengan Thailand, kita nanti kalah dengan Vietnam. Sekarang aja dengan Kamboja kita sudah mulai kalah tenaga-tenaga muda kita. Mereka kirim semua tenaga-tenaga dari luar, dari dalam ke luar negeri, pulangnya anak-anak muda semua luar biasa. Mereka membangun. Vietnam kita sudah terbelakang dengan Vietnam. Ya. Nah, sekarang kita agak lebih terbantu. Malaysia agak sedikit kacau politiknya, jadi kita masih mendingan lah dari Malaysia. Tapi negara-negara kecil-kecil dulu yang di bawah kita, sekarang mereka sudah naik semua. UMKM mereka luar biasa. Kamboja, Vietnam, waduh luar biasa sekarang. Oleh sebab itu kita tidak boleh tertinggal dari mereka. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai pariwisata berarti kita berbicara mengenai 5A. Yang pertama dari atraktif, yang kedua akomodasi. Saya kira banyak sekali kemarin saya bersama-sama dengan teman-teman saya, dengan adik saya dari Komisi 9 dengan Kepala BI, kita diskusi di Labuan Bajo. Kita mengatakan bahwa sudah ada SK Gubernur yang menyatakan bahwa kalau hotel-hotel berbintang kita kasih pengusaha silakan bikin hotel-hotel. Tapi kalau homestay, mohon maaf itu diberikan kepada komunitas-komunitas di kampung-kampung atau koperasi-koperasi atau BOMDS.
yang melakukan itu. Itu salah satu akomodasi. Di dalam akomodasi Bapak Ibu, juga produk-produk dalam negeri, produk-produk NTT harus diprioritaskan. Masa kopi kita nomor 1 di dunia di Perancis di festival nomor 1, kemudian kita masih pakai kopi yang orang dari luar. Saya mohon maaf teman-teman yang dari luar, tolong kalau misalnya datang ke NTT di hotel-hotel, kopinya harus kopi NTT, kopi NTT, jangan kopi-kopi lain lagi. Ya, nanti kalau saya selalu pergi ke hotel, saya minta kopi yang satunya kopi bukan kopi NTT, kopi dari luar. Mereka bilang tidak ada, bagus, mari saya minum. Tapi kalau kopi dari luar saya bilang buang. Saya bilang saya tidak minum itu. Ya, sangat luar biasa, sangat naif. Kita punya barang, terus kemudian kita tidak pakai, kita pakai lagi yang dari luar. Nah, itu nggak bisa. Kemudian telur lagi, masa telur ayam aja kita bisa ambil dari luar? Ini kan sangat naif. Kemudian bawang, di Melaka bawangnya berlimpah, tapi di Waingapu kekurangan bawang. Kenapa? Transportasi. Ini adalah tugas kita, bagaimana memfasilitasinya. Ya. Bayangkan Pak, ayam aja kita mesti ambil, bukan dari Surabaya Pak, ayam. Ambil dari Brasil. Dari Brasil Pak ayam, bayangkan. Oekus itu ambil dari Brasil. Ambil dari Surabaya, Surabayanya ambil dari mana? Dari Brasil. Padahal di Brasil itu sama-sama dengan kita. Kulitnya pembalap semua, muda badan gelap sama dengan kita begini. Masa kita kalah dengan mereka? Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada BI. Sebagai Ketua TPID, saya berterima kasih kepada pemerintah kota yang sudah menurunkan inflasi, bahkan deflasi. Biasanya kalau ekonomi saya ini kena marah terus tiap malam saya telepon. Kenapa itu inflasi tidak turun-turun? Itu dia kadang-kadang malam juga tidak bisa tidur tuh. Kalau sudah dapat telepon dari saya atau dari Pak Gubernur, beliau pasti tidak tidur satu malam itu pasti. Tapi dengan ini, dengan sekarang dia sudah bisa tidur nyenyak. Dia sudah bisa nyanyi sama dengan saya punya kadis pariwisata, mereka berdua nih kalau sudah kita tidak panggil-panggil lagi mereka bilang oh kami sudah bebas dan kami nyanyi. Tapi kalau kita panggil tiap hari, mati sudah mereka. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bincang-bincang secara santai, tetapi tetap serius dalam menangani problem atau persoalan yang kita hadapi bersama. Nusa Tenggara Timur, tingkat kemiskinan masih 20,23%. Stunting kita, puji Tuhan, alhamdulillah, dari 36% turun menjadi 17,7%. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa sesuai dengan target pemerintah pusat di bawah 14%. Saya hakul yakin tahun ini kita bisa turun kalau misalnya kita bisa mengatur sama-sama antara anak-anak muda yang mau nikah dan orang-orang tua yang sudah nikah, mengatur bagaimana pola kehidupan dan pola hidup dalam rumah tangganya. Dengan demikian saya kira NTT pasti akan bangkit dan menuju sejahtera. Saya kira itu aja beberapa poin yang saya bisa informasikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan yang sangat bermartabat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Izin Bapak Wagub boleh tetap berada di depan. Kami mengundang Bapak Ahmad Johan, Bapak Doni, dan Bapak Ibu yang berada di meja VIP untuk bisa ada di atas panggung. Kita akan foto bersama. Dan juga para narasumber dan penanggap boleh bergabung juga di atas panggung. Mari silakan. Baik, boleh berikan senyum yang paling manis Bapak Ibu. Dan setelah foto bersama, kami
mengajak Bapak Ibu untuk mampir sebentar di selasar luar. Kita akan melakukan kick-off Serambi 2023 atau Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri yang ditandai dengan pemukulan beduk. 3. Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri yang akan diselenggarakan sejak tanggal 21 Maret hari ini sampai 17 April 2023. Akan ada pemenuhan kebutuhan uang rupiah dan layanan penukaran kepada masyarakat serta edukasi cinta, bangga dan paham rupiah pada periode Ramadan dan Idul Fitri 2023. Baik, sudah siap? Kita akan hitung sama-sama dalam hitungan ketiga. Boleh Bapak Ibu kita hitung bersama ya? Sudah siap ya Bapak? Oke.